Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sejumlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, ngaji rutin setiap 2 minggu sekali, mengkaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan sholihan. Selawat dan salam mudah-mudahan kita berlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita lanjutkan pengajian kita, namun sebelumnya kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan dan muslim bi hadal kitabi sayyidina Syekh Al-Ulama Salim sallallahu alaihi wa masyayikhina wa masyayikhina muallimina sayyidina Syekh Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Baik, monggo yang sudah membawa kitab bisa dibuka kitabnya. Insyaallah sudah sampai pada halaman 6. Mubtilatus furudut tayammum. Faslul furudut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid dharain. Faslun fasal. Furudut tayammumi, fardu-fardunya tayammum, khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi
memindahkan debu. Jadi kita sudah sampai pada fasal fardunya tayamum. Kemarin kita sudah membahas tentang tayamum, itu sudah bahas tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, kemudian syarat-syaratnya tayamum. Nah, sekarang fardunya. Jadi fardu itu sesuatu yang wajib dikerjakan pada saat mengerjakan amaliyahnya, pada saat mengerjakan tayamumnya. Nah, ini ada 5. Yang pertama, memindahkan debu. Pemindahan ini yang menjadi fardu daripada tayamum. Ini sebelum niat, ya, karena nanti yang kedua baru niatnya. Nah, sebelum niat itu harus ada kesengajaan untuk memindahkan debu, sehingga orang ketika mau tayamum itu harus sudah dipersiapkan dulu debunya. Kemudian debu nanti ketika mau praktek tayamumnya atau ketika mau melaksanakan tayamumnya itu harus ada proses perpindahan. Tidak bisa secara ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Misal ini itu kan kalau situasi normal seperti kan bisa banyak cara untuk didapatkannya. Bahkan misalkan ada debu itu yang bisa didapatkan itu dari angin. Jadi kata tayamum moro-moro kenging angin, hembusan angin. Artinya wis kate tidak pakai untuk mempersiapkan jaga debu sing dari angin misalkan. Nah, ini tidak boleh. Bagi mumpung anginnya kencang ya, sama tayamum wis tidak pakai mempersiapkan jaga kenging hembusan angin yang membawa debu dari jalanan misalnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada proses nakluturok, tidak melalui proses memindahkan. Atau melalui orang. Misalkan tayamum tidak dari diri sendiri tapi ditayamumi orang. Jadi yang memindahkan itu bukan dirinya, tapi orang lain. Misalkan temannya usap-usapkan orang lain tanpa dia sendiri yang memindahkan debunya. Nah, ini tidak boleh, karena rukun ketika tayamum itu harus ada, atau fardu ketika tayamum yang pertama itu harus ada proses memindahkan debu. Makanya debunya itu harus dipersiapkan, kemudian ada unsur kesengajaan untuk melakukan memindahkan debu. Mungkin debunya yang dari tembok, lantai, dari mana saja. Nah, nanti ketika tayamum itu dipindahkan ke anggota tubuh yang diusap pada saat tayamum. Itu yang pertama. Asani yang kedua, fardunya tayamum an-niyatu, yaitu apa? Niat. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa tayamum ini hadirin adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk bersuci sebagai ganti daripada air. Kalau wudu, kalau misalkan hadasnya itu hadas kecil, maka sebagai ganti daripada wudu. Kalau hadas besar, sebagai ganti daripada mandi. Nah, karena ini rukhsah, itu pengganti itu statusnya tidak sama persis dengan ketika wudu atau ketika mandi. Dalam arti apa? Tayamum ini hanya sebatas untuk diperbolehkannya melakukan sholat misalkan, hanya sebatas itu. Atau kalau misalkan ingin membaca Al-Quran, maka statusnya dia hanya sebagai ganti daripada wudu yang dimaksudkan untuk
diperbolehkannya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ada limitnya, ada batas waktunya, sehingga niatnya pun itu nawaitu tayammuma listibahati sholati. Saya niat tayammum yang tujuannya untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Itu harus ada ketentuan. Kalau misalkan setelah sholat fardu kemudian ingin sholat zuhur misalnya, kemudian berganti waktu sholat yang lain, maka tidak bisa meneruskan daripada tayammum yang awalnya tadi itu, yang sebelumnya tadi itu, karena ada limitnya, pastinya ada batasannya. Misalkan ada orang ingin melakukan sholat sunnah, kemudian udzur kan, tidak bisa menggunakan air misalnya, sehingga dia solusinya adalah dengan tayammum. Nah, ketika dia tayammum untuk melakukan sholat sunnah tadi itu, dan untuk melakukan sholat berikutnya, sholat fardunya, ini harus tayammum lagi. Karena apa? Karena hanya untuk sekali pakai biasanya, seperti itu. Tapi ada yang berpendapat ketika tayammum ini itu ditujukan untuk melakukan sholat fardu, karena fardu ini mungkin ibadah sebadannya lebih besar, itu bisa dipakai untuk melakukan sholat sunnahnya. Tapi kalau misalkan tayammumnya ini untuk melakukan sholat sunnahnya, tidak bisa dipakai untuk melakukan sholat fardunya, karena tingkatannya, skalanya itu kalau sholat sunnah itu lebih kecil daripada tingkat sholat fardu. Jadi yang kecil ini, yang sunnah ini tidak bisa mengcover yang fardu. Tapi kalau niatnya itu untuk sholat fardu, ini bisa mengcover yang sunnah. Ada yang berat seperti itu. Nah, sehingga niatnya pun nawaitu tayammuma listibahadis sholati. Di rukun atau fardu tayammum yang kedua yaitu niat. Asalisu yang ketiga mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Setelah niat, kemudian yang ketiga yaitu mengusap wajah. Sebenarnya kalau di rinci batasan wajah yang dulu pernah saya sampaikan itu ya, kalau secara vertikal yang mulai tubuhnya rambut sampai janggut kan tadi. Kalau secara horizontal di telinga kanan dan kiri itu kalau secara rinci. Nah, hanya ketika tayammum niku sekedarnya saja. Sekedarnya itu dalam arti nggih boten usah terlalu nomor diplek-plekaken dengan batasan tadi. Napa nggih bahasa itu? Secukupnya. Karena memang tidak sama dengan air, Pak. Nek air itu iso gampang rata minggu rumah. Itu iso gampang. Tapi nek ada debu itu terkadang sulit untuk meratakan sampai batasan wajah tadi itu. Ya kecuali nek pedaan memang gak sempurna, gak sama roto gitu. Nah, iki nopo roto sama roto. Tapi nek tayammum nggih secukupnya mawon. Jadi nopo atas dia nggih ambil debu kemudian diusapkan wajah. Oh ini teman. Nah, tidak misalnya sekali usap cukup, sudah cukup. Boten usah aku mau ketika usap wajah 50 roto arek debune. Oh ono sing gurung misalnya kenceng janggote dibaleni maneh, ndak usah. Nggih, baleni maneh sak roto misalnya. Oh iki gurung-gurung nek debu iki. Ambek ngilu-ngilu oh iki gurung roto. Nah, boten usah. Jadi secukupnya mawon. Oke, plus sabun, mantel diusahakan ya sudah cukup. Nah, jadi mengusapkan nopo debu kepada ke wajah. Ar-rabi'u yang keempat yaitu maskul yadaini ilal mirfaqaini. Maskul yadaini mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua nopo siku. Nah, setelah wajah kemudian ambil debu lagi, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku.
gubernur ya. Nah, ini salah satu bentuk kesunahan, walaupun tidak digedruk juga tetap sah, tetap tidak masalah. Cuma untuk nopo niku jenenge hati-hati cek nggak sampah nopo ge, cek nggak sampah berat kabeh misalnya, atau cek enak niku digedruk dua kali. Nah, digedruk piye? Nyaring nopo niku kaya nopo sing krikil misalnya sing dapat muka apa baru kemudian nopo diusapkan ke wajah, kemudian ambil lagi baru diusapkan kedua tangan. Sunnahnya dimulai dari tangan yang kanan. Nah, tetap mengikuti kesunahan sebagaimana kesunahan wudu. Tangan dulu, yang diusap kanan dulu. Diawali dari jari, Pak, dari ujung jari ini, dari keempat jari tinggal ibham, kecuali jari jempol, oke? Karena nanti jempol yang nanti itu diusap sama-sama jempolnya, jadi sama-sama jari ini. Nah, punggung tangan sampai kemudian siku, kalau sudah sampai sini baru di nopo yang di dalamnya ini. Nah, seperti ini. Terakhir jempol ketemu sama jempol. Setelah itu yang kiri. Nah, jempol ketemu jempol. Oh, jadi selesai untuk mengusap itu kepada kedua tangan. Jadi satu kali usapan untuk satu anggota wajah, kemudian satu kali usapan lagi untuk kedua tangan. Jadi ada dua pukulan, dua tetukan. Dorbatain bahasa kitabnya itu. Maskul yadaini ilal mirfaqaini. Sami yang penting sudah diusap sudah cukup. Bukan usah terlalu terlalu teliti. Sebenarnya kena debu nopo derek ditoboloki, durung akhirnya dibaleni maneh. Nah, mboten usah terlalu detail, secukupnya mau, karena memang posisi debu itu tidak sama dengan air. Nah, air mungkin bisa rata gitu, bahkan dikucurkan. Maksudnya nek dikucurkan ini gurung roto dikucuri malih niku air, tapi kalau debu tidak harus seperti itu. Usapan ini wajib, Pak. Kenapa? Karena rukun. Jadi tidak boleh orang lain itu tanpa diusap. Misalnya diuri-uri ngoten niku. Nah, misalnya nek debu iki diuri-uri kaya wudu ngoten niku tidak boleh. Karena apa? Karena ada maskunya, istilahnya adalah pengusapnya. Al-khamisu yang kelima yaitu at-tartibu bainal mashatai, tertib atau berurutan di antara dua usapan tadi. Dua usapan yang dimaksud, usapan yang pertama yaitu mengusap wajah, usapan yang kedua mengusap kedua tangan. Itu urut itu tidak dibalik. Misalkan ada orang tayamum kok tangannya disik baru wajah, nah itu berarti tidak tertib, tidak berurutan. Sebagaimana wudu. Jadi kalau ada orang wudu kakinya dulu, kemudian baru tangan, wajah terakhir, itu namanya tidak tertib, tidak berurutan, maka tidak sah. Kenapa? Karena tertib di dalam tayamum dan di dalam wudu itu merupakan bagian daripada rukun atau bagian daripada kefarduan. Nah, itu. Pasal mubtilatut tayammumi, hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Salah satu yaitu ada 3. Segala sesuatu abtola yang batalkan al-wudu'a, wudu. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Tasih imut lagi, tasih lagi yang membatalkan wudu. Bermantun tadi kok mubtilatul wudu. Napa mohon di antaranya? Nah, itu enak sekarang ya. Nama itu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari
Pak, berarti batal. Sama, tayamum juga begitu. Misalnya ada yang keluar dari dua jalan itu, berarti tayamumnya batal. Atau zawal akli, binaumi, hilang kesadaran karena sebab tidur, mantul tayamum, terus mantul tak keturun, nah itu berarti tayamumnya batal. Kemudian iktikau basyaratul rajulin wa ra'atin kabirani ajnabiyani, bersentuhan antara lawan jenis tanpa adanya satir atau penghalang, itu juga membatalkan tayamum. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Itu yang pertama, abtolal wudu berarti abtolat tayamum. Waridatu yang kedua, riddah, yaitu apa? Murtad. Murtad ini bisa membatalkan tayamum. Mantul tayamum dadak melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, orang murtad itu bisa karena qauli, ucapan, bisa karena fi'li, perbuatan, bisa karena iktiqadi, karena keyakinan. Qauli misalkan kemarin tayamum dadak berkata nopo nggih, ngilokno Gusti Allah, ngilokno Kanjeng Nabi, meremehkan syariat, maka murtad. Kalau murtad batal semuanya, Pak. Bahkan tidak hanya tayamum, amal-amalan yang ada kaitannya dengan hukum ini bisa batal, termasuk nyuwun sewu nikah ya Pak, batal. Napa jenenge, kalau misalkan pada saat itu sholat semuanya juga batal. Jadi murtad itu pengaruhnya lebih umum, lebih general ke semua amalan keagamaan. Itu kalau murtad batal, semuanya batal. Ini kan karena memang bahas tentang tayamum, maka tayamum ini nek ana wong murtad ini bisa membatalkan tayamum. Fi'li, melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Syirik misalkan, syirik itu kan perbuatan, bangsa perbuatan, melakukan perbuatan yang menyebutkan Allah, maka nek pas wae tayamum batal. I'tiqadi, berkeyakinan terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat selain Allah, berkeyakinan terhadap sesuatu yang bisa memberi mudarat selain Allah, itu juga bisa menyebabkan kemurtadan. Sing gampang itu kan, contoh yang paling gampang ini yakini benda-benda pusaka misalkan, ya wakil tenanan, nek akil iki, aku nek dia iki cepet sugih misalnya. Kula nek gawe sapu iki mboten makan di kebal misalkan, kebal peluru, kebal benda-benda tajam. Keyakinan yang nemen terhadap benda-benda seperti itu, sampai keyakinannya itu ngalah-ngalah yakin menegusi Allah, nah itu bisa menyebabkan murtad. Ya terus iki pun saya pemane iki wingi bulan suro ya, kabare nek suro niku akeh sing ngumbar gaman. Sebatas mana diperbolehkan? Ya sebatas nek kepingin tidak sampai menyebabkan kemusyrikan, niku begini Pak, boleh saja nggowo ake gawe napa sih piandel. Kadang-kadang kalau menjadi sesuai iki itu dudu ake tapi napa liyane ake tapi padha nggowo barang itu iso barang mandel. Mandel itu pede sebab ana barang itu contoh napa ATM. Ya toh, ATM iki aku nanti aman iki. Itu berarti gantungno awake keamanan dari ATM niku mangke to. HP misalnya. Wong saiki lari gak HP wis niku. Napa jenenge gopo. Sebab apa? Nek nggo HP aman. Pemane nek HP ketinggalan, kuwatir napa dioperasi ambek ibu lah iki wis gopo gak karuan iki. Aku balik dibanding mengane gak cekel HP. Lah iki kan piye? Sama sebenarnya. Ake sabu nek jaman biyen nek ngoten niku kan. Ake sabu
tidak sampai menyebabkan kemurtadan atau kesyirikan. Gini termasuk seumpama memang batu niki, batu akik niki ono kekuatannya, maka kekuatan ini yang memberikan adalah Gusti Allah. Jadi tetap aku bawa akik ini, misalnya akik ini memang ono kekuatannya, ya itu tetap Gusti Allah. Aku gawe usaha keris, duwe keris. Nek memang orang kekuatannya, ya itu kekuatannya itu sapa Gusti Allah. Jadi tetap dibayar dengan Gusti Allah. Walau ngajane apa kekuatan, misalkan kan ada nih batu itu sih memang oleh agama kita itu dimuliakan. Kalau kanjeng Nabi dimuliakan. Contohnya apa Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan ya padha makhluk batu nih. Batu. Tapi kalau kanjeng Nabi dimuliakan, malah nek nopo haji niku salah satu kesulitannya ketika di dalam Ka'bah niku yo mencium nopo Hajar Aswad. Kenapa kok begitu? Karena memang dimuliakan kalau kanjeng Nabi dimuliakan oleh Gusti Allah. Sama. Nah, ketika kita bisa memposisikan seperti itu, insya Allah selamat daripada kesyirikan. Sehingga tetap kita kembalikan apapun yang ada di dunia ini, benda apapun itu sehebat-hebatnya, sehingga kehebatan itu adalah Gusti Allah. Padahal kalau itu Pak, barang sepele, tapi kadang-kadang nek gak nyikapi niku kita di 10 tegese dadi nopo, dadi sesuatu yang membahayakan. Contoh nopo, makan, minum, ono kolom kue, lapar, manten-manten ono mang sate, mang soto, nopo mati to, makan dadak muni ngeten. Ham napa muni padang mari mangan muni warak. Ketika muni warak ngoten kok ana keyakinan sing kei warak iku kok nasi, sing garakno wong niku mang nyebabno warak mang kok soto, kok kari. Lho sakjane padha meyakini sing ngekei kekuatan mang akeh, sabuk dan sebagainya padha. Mulai dari Islam tuntunan napa dikongkon ngaiti ambek maca alhamdulillah, mari mangan warak alhamdulillah warak. Cek nopo? Cek Islam. Sing ngekei warak itu cek dibalen ana karo Gusti Allah. Lho ngoten-ngoten niku. Jadi supaya boten sampai terleset di dalam perbuatan yang bisa menyebabkan kemurtadan. Nah, ngeten iki memang tauhid. Kabeh niku bali dadi napa tauhid. Oh. Wa tawahhumu. Yang berikutnya wa tawahhumul ma'i. Berprasangka kuat adanya air. Intayamama lifaqdihi, apabila seorang tadi itu bertayamum dengan alasan karena ketidakadaannya air. Jadi batal ketika nopo berprasangka oh ini akan ada air nih. Misal kate tayamum nih, terus tiba-tiba nopo mendung Pak. Mendung kate peteng. Nah, ini kan dugaan kuat setelah ini pasti akan hujan. Maka yang alasan tadi mau tayamum karena ketidakadanya air, terus ngoten kok mendung, maka batal tayamumnya atau nopo dia tidak boleh melanjutkan untuk melakukan tayamum. Karena apa? Karena ada dugaan kuat setelah ini pasti akan ada air. Nek ngene kita itu contohnya misalnya ketika orang berada di gurun di padang pasir, air kan sudah dugaan kuat tidak ada air karena jauh, karena gurun. Nek pasir akeh debu kemana? Nah, ternyata mau melakukan tayamum, dia menduga kuat di depannya itu ada air, misalkan, oh itu kok ada aliran air itu, misalkan ada sungai kecil atau apa itu, tapi dugaannya itu kuat, maka dia tidak boleh melanjutkan untuk bertayamum. Ditawahhumul ma'in tayammama lifaqdihi. Nek wis mari tayamum Pak, terus ngoten-ngoten sadurunge salat bagaimana? Ya sama.
guru sembahyang syaratnya, guru sembahyang. Sekali sembahyang mau sholat, tadi itu mendung disertai geluduk waris dilukas pasti udah nih koyo keten mendungnya. Maka secara otomatis tayamumnya batal. Utawa mari tayamum di guru tadi itu terus di depannya itu melihat kayak ada air. Tapi barang jadi duduk napa istilahnya? Fatamor gana ya atau gana kayak duduk lah. Nek ngoten nggih berarti lanjut napa tayamum tetap sah. Dugaannya itu dugaan kuat. Oh di sana itu ada air. Itu tawahum namanya. Atau begini, yang semisal dengan poin yang ketiga ini, itu kan orang ketika tayamum karena memang tidak ada air, kemudian ada dugaan kuat adanya air sehingga tayamumnya batal. Atau yang semisalnya orang tayamum karena sakit, kemudian setelah tayamum sakitnya sembuh, nah ini tayamumnya sudah batal. Mari tayamum sudah sakit, misalkan ada anggota tayamum tadi itu baik wajah atau tangan itu yang tidak boleh terkena air sehingga menyebabkan dia harus bertayamum. Mari tayamum dijawabnya kok parah sih sakit ini, atau dokter perbahan ini dilepas kemudian dinyatakan bisa menggunakan air panas saja, maka tayamumnya yang tadi itu batal sebab sakitnya sudah sembuh. Ini yang semisal dengan yang alasan yang poin ketiga ini. Atau sebab nopo situasi sudah tidak dingin lagi, karena kemarin ketika nopo orang mau sholat ada air tapi hawanya itu sangat dingin dan menyengat. Mari kita tayamum, mangkel tayamum, situasinya sudah berubah. Jadi si homone mang asale adem niku rada napa punan berubah wis ka adem bisa. Gak napa pun boten sepinten asrep nggih sudah tidak dingin jempok banyu wis bisa. Wis napa jenenge enak punan boten tercep-tercep. Lah maka tayamumnya batal. Kenapa? Karena ketika dia tayamum tadi itu dengan alasan situasi yang sangat dingin sehingga dia tidak bisa menyentuh air. Kemudian situasinya yang dingin tadi bisa berubah, maka tayamumnya menjadi batal. Ini yang alasan yang sama dengan poin yang ketiga, yaitu batawahul ma'in tayammama difaqih. Karena ilatnya sudah hilang, Pak. Ilat itu alasan yang menyebabkan dia diperbolehkan tayamum itu sudah hilang. Nek alasannya sudah hilang, alasan yang menyebabkan dia diperbolehkan sudah hilang, maka rukhsatnya pun juga sudah hilang, sudah tidak ada. Dari sini mungkin enten sing badhe nanglet, ada yang mau ditanyakan? Ustaz. Monggo. Soal keris tadi Ustaz. Keris atau ada yang minyak penglaris itu segala macam Ustaz. Iya. Nah ini saya punya seorang teman gitu Ustaz. Suka berguru, punya banyak keris, punya banyak ilmu-ilmu begitu Ustaz. Dan dia selalu meyakini bahwa keris ini misalnya bisa menghentikan hujan atau bisa mendatangkan hujan. Minyak ini bisa menglariskan dan segala macam begitu. Tapi dia selalu menyandarkan pada ini juga atas izin Allah. Ya. Semuanya atas izin Allah. Tapi juga dia percaya bahwa keris itulah yang memberikan, katakanlah hujan bisa turun atau hujan bisa berhenti. Itu seperti apa? Benang merahnya itu sangat noble Pak. Sangat tipis sekali Pak untuk mengarah kepada kesyirikan itu. Jadi prinsipnya kalau ketika menyikapi benda-benda keramat tadi
seperti keris, seperti akik dan lain sebagainya. Kalau prinsipnya itu dia mendominasi, meyakini bahwa itu tidak, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia ada kekuatannya, itu yang memberi kekuatan adalah Allah. Jadi keris itu bisa bergerak sendiri, Allah bisa memberi manfaat Allah itu, karena memang itu dari Allah, maka aman Pak. Tapi kalau sampai dia itu lepas dari Allah, Allah punya, misalkan Allah menciptakan keris ini, kemudian keris ini dengan sendirinya itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, ini yang bahaya. Ya tadi itu nomor itu jadinya penyerupaannya atau kiasnya itu, kalau di dalam tadbir ulum itu, ketika orang betul-betul meyakini bahwa nasi ini punya kekuatan mengenyangkan, api ini punya kekuatan membakar, tanpa menyertakan Allah di situ, maka ini sama, yaitu mensyirikan Allah. Apalagi yang kepercayaan terhadap benda-benda keramat itu mendominasi, bahwa dia itu mempunyai bisa beri manfaat tanpa kehadiran Allah di situ. Ini yang berbahaya, ini yang bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya benang ininya tipis kan. Bedanya terlibat antara tadi itu ketika bahwa dan tidak. Saya coba misalkan selama ini dia meyakini bahwa semuanya itu adalah Allah. Ketika dia punya benda keramat, apakah sama dia? Nek sama aman. Tapi nek beda bisa, iki sing garai nopo rodok menjerumus ke situ. Sama nopo saya antara dia punya keris, ambil gak punya keris, antara dia punya akik, ambil gak punya akik, situasinya sama Pak, perasaannya itu aman. Mau kabeh itu baladan oleh Allah. Tapi nek wis perasaannya itu asale gak duwe keris, iku perasaan Allah itu gede, barang duwe keris, perasaan Gusti Allah itu ono sing bandingi. Oh, iki rodok nyaman nek iki barang iki aku rodok apa jenenge kendel aku nek nggo barang iki. Kan wis beda kok perasaan. Lah iku pasti perlu hati-hati. Hati-hati. Yang perlu ada di situ. Bedanya kok karena di dalam hatinya itu ono tambahan nopo keyakinan, ono tambahan keyakinan nek dhek bahwa ini itu semakin aman. Nek dhek nyekel ini itu semakin aman dan lain sebagainya. Itu kan ono tambahan. Nah ini sing darano bisa menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam tadi itu kesyirikan tadi. Nah, mana betul-betul hati-hati. Nek akil itu memang ada contohnya, cincin itu Rasulullah itu kan juga punya namanya khotam. Lah sebatas apa? Nah, misalnya damel laki itu satu niatnya tasani, ingin nyuntuh Rasulullah, karena Rasulullah itu juga punya. Yang kedua, wis diniate ambek nopo itu jenenge perhiasan sebatas perhiasan tidak masalah. Tapi nek niate ambek dicampur rumah, kayak piatu dan sebagainya, iki sing bahaya. Nomor 3 diniati keamanan. Bae ono wong sing jahil kari nunduk. Maka nek kula sing mboten nanggapi Pak. Ya apa dibalekno dengan perasaane? Ya apa perasaane? Antarane dhek napa nggawa benda niku dengan ketika dia tidak membawa benda tadi itu ono enggak bedanya? Ada enggak rasa perbedaan? Kalau tidak ada bedanya aman Mas. Karena saya yakin wis perasaan sama bedanya berarti orang itu prinsipnya yo ya pangeran sama. Tapi nek ono bedane, nek gak gawa iku aman, nek gawa semakin aman, semakin nyaman dengan membawa benda-benda. Lah iki wis rada egois iki. Wis rada pengaruh wis iki. Lah nek ana pengaruh ngoten kuwi bahaya bener. Ngaten nggih. Niku nek cara kula
Bismillahirrahmanirrahim. Faslo. Nah, pun ganti fasal, ganti pembahasan.